Hai Golors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel tentunya senang sekali siang hari ini sama sebisa 4 video untuk kalian semua teman-teman ya. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya, banyak yang nanya tentang Happy sama Gilga bakal nikah nggak sih kok? Apakah hambatan mereka itu ada dan lain sebagainya. Nanti kita akan jawab ya dari kartu saya. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dan jam 10 siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya nggak menentu ya, tapi selama bulan Ramadan mungkin saya akan uploadnya pagi ya, subuh ya. Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya. Dan tentunya buat kalian yang pengen konsultasi juga ke saya secara pribadi, pengen diramal langsung dari asmara, dari rezeki, keuangan, rumah tangga. Misalnya kalian mau nanya, kok aku cocoknya usaha apa ya kok? Kok aku sama pasangan aku kok nggak nikah-nikah ya? Dia nggak mau kenalin aku ke orang tuanya, alasannya ini gimana kok? Nah silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, pengen nanya masalah pribadi, perselingkuhan, rumah tangga yang cerai, rumah tangga yang udah retak dan sebagainya. Nah, kalian pengen diramalkan secara langsung, silahkan DM ke Instagram, jangan lupa follow ya. Yang nggak punya IG silahkan ke WA, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Saya akan meramalkan apakah Happy sama Gilga itu bakal menikah gitu ya. Dan bagaimana sih kalau misal mereka menikah, apakah sudah siap? Apakah mentalnya sudah kuat? Apakah Happy sudah sembuh dari masa lalunya yang menyakitkan? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya. Dan tentunya akan saya acak dulu kartunya. Nanti kita akan ambil di kartu yang pertama. Kira-kira bagaimana ya untuk ramalan Happy dan juga Gilga. Langsung aja di kartu yang pertama tanpa berlama-lama ya. Di sini kalau saya lihat ada kartu Page of Wands ya. Gambaran saya Happy sama Gilga ini bisa menikah. Yang saya rasa persiapan atau persiapan hati ya, persiapan hati, karena yang namanya nikah itu yang perlu disiapkan itu banyak banget ya. Hati, pikiran, keluarga, finansial, semuanya, kemapanan itu perlu. Tapi kalau secara perasaan hati saya rasa ya ini mereka sudah sangat siap lah ya. Mereka bisa bersatu asalkan satu, syaratnya satu, jangan LDR gitu. Karena kalau Happy sama Gilga ini LDR, nah ini yang bahaya gitu lah ya. Jadi harus sama-sama terus. Kalau misalnya Gilga konser atau Gilga tampil, sepertinya Happy harus nemenin gitu ya. Mungkin ketika Happy udah punya anak beda cerita lah ya. Mungkin di rumah sama anaknya kayak gitu ya. Karena kan kalau udah punya anak nggak bisa ya pergi-pergi keluar kota, kasihan juga ya anaknya ya. Dan kalau gambaran saya asalkan jangan LDR aja, mereka itu bisa melanjutkan ke jenjang yang serius. Intinya seperti itu. Ini butuh ketegasan dari Gilganya, karena Gilga kan cowok ya, kepala rumah tangga nantinya. Jadi gambaran saya di sini ada simbol tongkat, artinya adalah prinsip yang kuat. Kalau Gilga ininya tegas ya, intinya Happy siap-siap aja. Yang saya lihat seperti itu. Ya saya rasa Happy ini memang usianya masih muda, tapi jiwanya ini memang jiwanya udah dewasa gitu loh. Maksudnya udah siap untuk menikah, siap untuk berumah tangga. Saya rasa memang gambaran saya 80% sampai 90% siap lah, intinya seperti itu ya. Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua untuk lebih lengkap dan untuk lebih detailnya bagaimana. Apakah keluarga mereka sebenarnya menyetujui sih? Nah itu yang jadi pertanyaan juga. Saya cek dulu kartunya. Nanti kita akan ambil di kartu yang berikutnya ya. Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang berikutnya. Di sini ada kartu The Hermit ya. The Hermit ini menandakan bahwa pada dasarnya apa yang menjadi kerja keras akan membuahkan hasil. Gambaran saya mereka PDKT sudah cukup lama ya. Mereka cinlok ya, saya lihat seperti itu ya. Adanya cinta lokasi gitu ya. Ya karena memang sesama penyanyi, apalagi dari panggung ke panggung sering bareng, sering nyanyi cinta-cintaan ya, pasti kebawa perasaan lah ya, ketarik magnetnya, intinya kayak gitu. Tapi kalau gambaran saya sih, kalau kalian nanya apakah keluarganya setuju, gambaran saya sih setuju-setuju aja, karena gimana pun juga mengikuti alur anaknya aja gitu ya, mengikuti alur Happy-nya aja gimana ya. Happy, keluarganya Happy setuju nggak sih sama Gilga? Kalau aku bilang sih fine-fine aja, karena kan menjalani Happy ya. Jadi kalau dari terawangan saya sih intinya ini baik ya. Simbol apa yang menjadi kerja keras akan membuahkan hasil. PDKT-nya Gilga yang sudah lama dari kemarin-kemarin juga akan membuahkan hasil juga yang baik di masa depan. Yang saya lihat seperti itu. Gilga sayang kok sama Happy yang saya lihat ya. Karena kemarin kan juga saya udah meramalkan tentang perasaan mereka masing-masing gimana. Yang saya lihat Gilganya nyaman sama Happy, Happy-nya juga nyaman sama Gilga. Mereka berdua sama-sama saling nyaman. Dan kalau saya lihat Gilga juga tipe karakter orang yang memang bisa dibilang memiliki prinsip lah ya, yang baik dalam hidupnya.
dibilang setia ya lumayan setia gitu ya. Intinya apakah bisa menikah, nanti kita akan jawab di kartu yang berikutnya ya. Apakah bisa menikah? Apakah mereka itu sampai ke jenjang pelaminan sih? Nah, nanti kita akan lihat di kartu yang berikutnya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen diramal langsung sama saya secara pribadi, secara personal tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan. Pengen nanya ke saya, pengen curhat langsung, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang nggak punya Instagram tapi pengen curhat, silahkan ke WA, nomor saya ada di kolom deskripsi ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, kalau udah lanjut di kartu yang berikutnya. Apakah mereka akan sampai ke jenjang pelaminan? Di kartu yang berikutnya ada kartu, wow, keluar kartu ini nih, Eight of Pentacles ya, 8 koin emas. Ini menandakan bahwa kalau saya bilang 8 itu angka hoki ya. Jadi kalau saya bilang sih ya, bisa nggak sih? Ya, bisa sih, intinya gitu. Ya ada hambatan kecil, 20% lah ya. 20% yang menghambat mereka sehingga tidak jadi ke pelaminan itu ada 20%. Ya, apa? Yaitu mentalnya Gilga sama Happy-nya sendiri. Bukan di orang lain, tapi di antara mereka berdua. Tapi gambaran saya, kemungkinan besarnya, kan ada kemungkinan besar dan kecil ya. Nah, kemungkinan besarnya itu bisa lanjut ke jenjang pernikahan. Yang saya lihat seperti itu ya. Cuma ya, ibarat kata mereka kan masih sama-sama muda. Seperti yang kemarin saya bilang, perlu adanya pendekatan dulu, perlu adanya PDKT dan persiapan atau kematangan dulu gitu ya. Yang namanya nikah persiapannya kan banyak, nggak cuma perasaan. Yang tadi saya bilang perasaan iya, keluarga iya, materi iya, kemapanan iya, apalagi rumah. Nah, ini kalau udah punya rumah nih udah kokoh ya, rumah tangganya jadi udah kokoh, punya rumah sendiri, udah misah dari mertua, udah misah dari orang tua, itu hidupnya lebih tentram dan lebih enak kayak gitu lah ya. Jadi yang dipikirin tuh banyak banget kayak gitu loh, terutama sih ya keluarga besarnya. Tapi gambaran saya kemungkinan besarnya itu bisa lanjut ke arah pernikahan yang lebih serius seperti itu ya, karena di sini simbolnya juga Eight of Pentacles, 8 koin emas. Koin emas tuh simbol hoki loh ya, karena ada angka 8 ya. 8 itu angka hoki. Kenapa hoki? Karena angkanya tidak patah ya. Kalau angka 1 tuh patah. 1 patah kan, angka 2 patah juga, 3 juga patah, 4 patah, 5 iya, 6 patah, 7 patah, 8 tuh nyambung angkanya. Nah, 8 tuh angkanya nyambung kayak gini. Nah, nyambung itu artinya adalah rezeki dan hokinya nyambung, bisa mengalir dengan baik ya, intinya seperti itu. 9 juga angkanya patah. Nah, jadi dari terawangan saya kemungkinan besarnya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tapi ada kemungkinan kecil mereka nggak jadi nikah karena faktor pribadi ya, bukan faktor orang lain tapi faktor pribadi, intinya gitu. Tapi yang saya lihat mereka nyaman-nyaman aja dan mereka sayang-sayang aja, ibarat gorengan mereka lagi kriuk-kriuk lah ya, masih hangat sekali seperti itu. Jadi ya ini kartunya kartu bagus juga. Kalau kalian nanya-nanya dari kemarin bisa nggak, ya bisa, asalkan satu, jangan LDR aja mereka. Kalau mereka LDR ya sudah kacau balau, intinya kayak gitu ya. Ya walaupun orang tuh memang ada yang bisa LDRan, ada yang nggak bisa LDRan, tapi saya rasa ya walaupun ya Happy-nya juga sibuk, Gilganya sibuk, jangan sampai lah ya kesibukan mereka sampai memisahkan hubungan kayak gitu lah ya, intinya gitu. Sampai nggak ada waktu pacaran, sampai nggak ada waktu buat ngedate berdua, nah itu yang bahaya gitu ya. Ya karena yang namanya hubungan tuh memang harus dijalin, harus ada waktu lah ya. Memang cari duit itu penting, karir itu penting, tapi hubungan itu jauh lebih penting teman-teman ya. Karena yang menjadi penyemangat kita apa ya, hubungan gitu. Suatu pacaran, cowoknya nge-support pacarnya, ceweknya nge-support laki-lakinya, itu perlu banget kayak gitu loh ya. Oke, sukses selalu buat kalian semuanya. Dan buat kalian yang pengen diramal langsung sama saya secara pribadi, silahkan DM ke Instagram saya tentang jodoh, karir, asmara, keuangan, rumah tangga, silahkan DM ke Instagram. Jangan lupa follow, yang nggak punya IG silahkan ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Jangan lupa subscribe. Sukses selalu buat kalian semuanya, semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang merayakan puasa ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.